Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa nuhadina wa maulana Muhammad asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa nafsikum billah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Yawamid on Air di pagi hari ini dalam suasana masih kenyang. Baru tahu dan suasana Ramadan atau berpuasa, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang dicintai seperti ulat menjadi kupu-kupu yang jadi sebelin tapi jadi senengin. Harapan itu, dan hari ini kita sebagaimana biasa 2 pekan sekali sama-sama menambah pengetahuan tentang masalah hal-hal yang sudah terbiasa, mungkin hal yang memang ya sudah terlewat, tapi karena hal ini adalah hal yang wajib, maka nggak ada istilah terlambat, nggak ada istilah kebablasan. Tetap harus kita coba untuk diketahui. Kemarin kita sudah menyinggung beberapa hal dalam hal masalah mengurangi makan, biar tidak koyo gendon. Ya, gendon itu kan ular sing gede, sing orang nggak bisa bergerak hidup, tapi cuma ugat-ugat alias malas-malasan. Tapi sudah selesai kemarin, sekarang masuk bab baru, yaitu mengetahui apa yang harus kita lakukan di awal-awal kita belajar sesuatu atau memulai sesuatu. Faslun utawi kiku fasal fi bidayati ing dalem mertaken ka sinau wong ngaji. As-sabiqi kang wis keliwat utawa runtut dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Wa qadrihi lan yo kira-kirane ngawiti watar tibihi lan yo tertibe
urut-urutane ngaji. Karena ono sapa ustaduna ustad kita Syaikhul ya Syekh Asy-Syaikhul Islami, yaiku Syekhul Islam Burhanuddin yo Kiai Burhanuddin yuqifu ngendika sapa Syekh Burhanuddin fi bidayati ing dalem kawitane ngaji asyabiki kang yo den tetepake ala yaumil arbi'i ing dalem dina Rebo. Nah ini jadi kalau untuk urusan ilmu, urusan apa, sebaiknya dimulai di hari Rabu. Makanya untuk di pesantren-pesantren biasanya memulai ngaji itu setelah libur akhir sana, biasanya dimulainya hari Rabu. Kalau untuk ngaji-ngaji yang lain-lain itu pun biasanya mulai ngaji Quran, mulai ngajak juga hari Rabu. Ya sampai hari ini pun TPQ ya setelah libur mulai Rabu. Nah ini memang ternyata ada riwayatnya. Apa itu? Wa kana lan ono sapa Syekhul Islam ya yurwi riwayatake fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ngawiti dina Rebo riwayatake hadisan ing hadis fayastadillu mongko ngarap dalil bihi kelawan hadis wa yaqulunan yo ngendika sapa Kiai Burhanuddin qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in utawi endi syai'in perkara yubdi'u kang den kawiti fi yaumil arbi'ati ing dalem dina Rebo illa angin waqat tamma yakti temen sempurna apa perkara apa syai'. Jadi begitu. Wahakada lan mengkono kana ono apa yaf'alu lakoni yo migawe mulai sapa Abu Hanifah wakana lan ono sapa Abu Hanifah ana iku yarwi mertelaake nyeritakake hadal hadis ing iki hadis lan ustadihi saking ustade gurune Abu Hanifah yaiku Asy-Syaikhul Imam Al-Ajal kang aku Awamuddin Abu Yusuf Hamdani. Gurune Abu Hanifah Abu Yusuf Al-Hamdani. Kana ono sopo Abu Yusuf Al-Hamdani yuqifu yo ngendika sopo Abu Yusuf Hamdani kulla amalin sing saben-saben yo amal nglakoni min amalin saking piro-piro pegawean, saking piro-piro sinau atau pegawean al khairi kang bagus iku ala yaumil arbi'a ing atase
ingatase atau ing dalem dino Rebo, melakukan apa saja, bukan hanya sekedar belajar. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang lain itu dimulainya hari Rabu. Nah, itu. Terus wahada utawi iki, wahada utawi yo iki, apa jenengane keterangan li anna yaumul arbi'a, li anna yakti temen yaumul arbi'a iku dino Rebo, iku yaumun dino ulikokan nyiptaaken fihi ing dalem dino Rebo mau sapa sing nyiptaaken Gusti Allah nurun ing cahaya, wa huwa utawi dina Rebo iku yaumun nahsin, dinane apes fi haqqil kufri ing dalem apa kelakuane wong-wong kafir. Wong-wong kafir itu apes iki dina Rebo. Nah, kebalikane kok kenapa dina Rebo dadi apese wong-wong kafir? Berarti fayakunu ana apa dina Rebo iku mubarakan dadi berkah lil mukminina kanggo wong mukmin. Berarti wong-wong kafir iku apese dina Rebo, wong mukmin berkah dina Rebo. Kekalahane wong kafir ya rata-rata dina Rebo. Itu ceritane. Ndi. Terus ndiki. Wa amma utawi anapun qadrusa bako kira-kirane ngaji ya fil ibtidai ing dalem ngawiti fakana ono sapa Abu Hanifah yuhki nyeritaaken ani syekh saking syekh al-qadhi kang ya asy-syekhul qadhi hari Syekh Qadhi al-Imamu Umar ni Abil Bakar, saking Syekh Imam Abu Bakar Az-Zarunzi, Abu Bakar Az-Zarunzi innahu temene Syekh ya Umar bin Abu Bakar Kala ngendika sapa Syekh Abu Bakar nyeritakake masayakhana ing guru-gurune ya ing guru-gurune ingsun. Jadi dari apa yang tadi dilakukan Abu Hanifah itu menukil dari Syekh Qadhi atau dari apa gurunya tentang mengerjakan sesuatu itu di hari Rabu, dan itulah yang dilakukan oleh semua apa namanya ya guru-gurunya sampai apa namanya ya saat ini di ini. Nah, itu aja dulu. Jadi tentang masalah keutamaan hari Rabu, besok kita lanjutkan yang bahi ayakuna qadru sabaq muqtadi besok insyaallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan si malakama. Silakan inspirasikan
masalah Anda langsung aja kami akan membantu Anda. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Ayo kita lanjut, silakan untuk diteruskan moderatori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Aduh. Monggo Mbak Rien, monggo Mbak Rien. Jangan itu loh, Oh, kula nggih. Assalamualaikum apa? Badhe nderek. Assalamualaikum apa? Nggih. Ya pangapunten apa badhe nderek tanglet. Menawi dinten menawi memulai sesuatu pekerjaan, kalau dinten Senin atau dinten Kamis itu pripun apa? Saya menawi mboten apa. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini. Menerjemahkan ini itu bukan berarti hari Rabu terus yang lain jadi tidak baik. Maksudnya itu adalah dilakukan baik, tapi di hari yang lain bukan berarti tidak baik gitu. Tapi ya itu tadi, untuk hal-hal yang memang ada disiplin tertentu, itu seperti kayak ngaji, membuka pengajian dan sebagainya. Itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang yang darurat, ya tentunya. Nah kalau umpama mau masak nunggu hari Rabu ya kencotan kabeh. Itu jadi maksudnya itu hal-hal yang memang bisa dilakukan dimulai di awal Rabu itu, ya itu lebih baik. Tapi bukan berarti hal-hal yang memang penting atau perlu dilakukan kapan saja, ya boleh saja. Jadi memahaminya itu begini, ya. Jadi sunnah itu bukan berarti yang tidak sunnah itu tidak baik, gitu kan? Jadi wajib, tapi bukan berarti yang lain itu jadi tidak wajib. Berarti tingkatannya itu begitu. Hal yang wajib berarti yang tidak wajib bisa jadi sunnah. Hal yang tidak sunnah bisa jadi boleh. Sebaliknya, hal yang haram ya bukan berarti yang lain jadi haram, tapi bisa jadi makruh. Kayak gitu. Nah, hal yang makruh itu bukan berarti tidak disukai, tapi bisa juga jadi mubah. Nah, jadi mubah itu adalah di tengah-tengah antara sunnah dan makruh. Nah, mubah itu tergantung daripada tujuannya. Kalau tujuannya baik, tujuannya memang butuh, tujuannya maka penting, maka itu bisa berkembang menjadi hal yang baik juga. Ya, hal yang sebetulnya tidak ada nilainya atau tidak bernilai, istilahnya bernilai kebaikan, tapi karena sangat dibutuhkan, maka hal tersebut jadi nilainya bisa jadi sunnah. Nah, kalau jika tidak ada lain dan itu harus, maka jadi fardu atau wajib. Paham ya? Ya, boleh saja mulai dari Rabu selain hari Kamis atau Selasa atau Sabtu, ya pekerjaan yang memang mubah boleh. Ya, pekerjaan yang mubah itu ya tetap boleh. Hanya kalau pekerjaan itu kok yang bersifatnya awalan itu seperti ya tadi itu contoh wong arep mondok
kaya wong arep mulai ngaji itu biasanya kiai-kiai itu memulainya yo Pandu esok Rebo mulai gitu. Iya aja tinggal nenggon masak apike mulai dina Rebo lho yo sedurunge wis kencoten dhisik. Nggih, Mbok. Mboten ngaten apa maksud kula menawi napa badhe ngedekaken griya, badhe mulai ngeris, napa badhe napa ngaten lho apa maksud kula niku Ya, seperti itu. Sebaiknya kalau memang menurut hadis Rasulullah apapun yang dilakukan di hari Rabu itu jadi sempurna. Ya maka kalau mau mengikuti Rabu boleh. Tapi itu bukan berarti wajib. Ya bukan berarti wajib dan yang lain bukan berarti haram. Kayak gitu. Apa Mbah Nun. Bang nggih sampun monggo. Mbah Nun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Iwami. Jihad yo, Allah Akbar, barokallah. Abah, saya dari keluarga Sedap Malam, dari Temanggung, Abah. Mau bertanya, untuk sholat sunah rawatib itu apa nggih? Saya anu ya. Jadi umai mumpuni yang Temanggung mumpuni. Terus bah. Niku nganu bah. Niku nganu kita kan di sini tuh nggak kalau tepat waktu nggih Bang nggih. Kalau menjalankan sholat rawatib itu kan misalnya nih sebelum duhur dan sudah duhur. Nah itu bisa nih itu jam 1 nopo setengah 2 niku nopo sasi pareng bah. Ngoten niku mawon pertanyaan saya bah, apa setelah kumandang adzan tit waktu sholat itu terus kitanya mendirikan sholat sunnah itu apa bagaimana Abah? Terima kasih untuk jawabannya. Ya, pertanyaan cerdas. Artinya pertanyaan yang memang harus perlu diketahui. Jadi yang namanya waktu sholat itu waktu yang memang sudah ditentukan. Dan dari waktu itu ada spare. Artinya spare itu adalah ya batas-batas yang memang diperbolehkan. Memang yang utamanya itu ya di awal waktu. Tapi bukan berarti kalau di akhir waktu tidak boleh. Maka batasannya itu awal waktu utama. Yang setelah itu ya tergantung sesuai dengan urutannya. Ya kalau paling pertama kali berarti habis adzan langsung sholat utama. Kok mandan mengkondisi ya mandan utama. Terus mundur sithik ya isi lumayan. Cek mundur mari cek oleh. Mundur maneh wis sampai pol yo ento. Terus yang paling terakhir itu mau makro. Artinya apa? Artinya memang sudah ya di batas akhir tapi tetap masih sah. Nah yang terakhir haram karena sudah keluar waktu. Begitu. Nah untuk hal ini Rasulullah SAW saja itu juga mencontohkan. Walaupun tetap utamanya di awal waktu, tapi ternyata Rasulullah itu sekali waktu pernah melakukan sholat itu hampir hampir masuk di waktu lain. Contoh kasus yaitu perang Badar kalau nggak salah itu ada di Bukhari ya, ada di Bukhari itu. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar itu pada saat perang itu ya melakukan sholat itu pas istilahnya hampir masuk maghrib dan bahkan rokaat waktu asar itu sebagian masuk di waktu maghrib.
Rasulullah bersabda di dalam hadisnya itu adalah jika orang melakukan sholat rakaat yang pertama masih dalam waktu yang awal, maka orang itu sama saja menemukan waktu sholat itu, berarti boleh walaupun sudah nyabrang maghrib. Jadi tidak ada istilah waktu haram bagi hal melakukan sholat wajib. Jadi nggak boleh belum sholat kok, aduh ini waktu haram. Nggak ada. Kapan saja sholat wajib harus dilakukan, tidak ada waktu haram. Justru haram kalau tidak melakukan. Tapi kalau sholat sunat ada. Sholat sunat itu ada waktu haram. Kapan itu? Pada saat yaitu setelah habis sholat subuh, nggak boleh. Habis sholat asar, nggak boleh. Pas waktu benar-benar terik matahari jam 12 pas juga nggak boleh. Harusnya kalau sudah lingsir. Begitu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Yang lain. Nggih, kula, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok banyak banget? Berapa orang yang mau tanya? Tadi siapa yang mau tanya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Aku penduk Mardiana nggih. Mau ke sekolah? Nggih. Pak, kula Ibu Suli Setiawati saking Lampung. Ajeng pangklet niki kan setiap sholat tarawih niku kan langsung sholat witir nggih, Pak. Nah, setelah sholat witir itu pasti saya sempatkan untuk sholat hajat niku, Mbak. Niku nopo kula bar traweh niku hajat riyin, nopo bar traweh niku witir terus kula hajat ngoten, Mbak. Matur Mbah nuwun, Mbah. Nyuwun jawabane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, sholat witir itu adalah sholat yang dilakukan untuk menutup sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja. Nah, maka dari itu kalau ada orang kok melakukan sholat dan akan sholat lagi, maka ya orang itu masih belum diperkenankan untuk sholat witir. Maka dari itu traweh kok nggak sholat witir, ya boleh karena masih melakukan itu. Tapi kok yang witir ini bagi-bagi orang yang memang ya punya pendapat setelah traweh aku harap ora sholat apa-apa meneh, bariki terus harap mendiar puru apa-apa, maka witir dilakukan. Dan ini biasanya rata-rata itu dilakukan oleh ya orang-orang yang baru traweh. Nah, itu karena apa? Menutupnya adalah menutup sholat tarawehnya. Begitu. Dan boleh untuk nanti ditutup itu nanti setelah sholat hajat atau sholat apa dan sebagainya. Sebelum tidur. Artinya sebelum melakukan ya kegiatan-kegiatan yang lain. Ya contoh tidur. Tidur itu kan kegiatan. Maka ya ulama yang
memperkenankan bahwa baik sekali kalau sholat taraweh ditutup sekalian dengan sholat witir, karena nutup sholat sunnah taraweh. Lah setelah nanti bangun tidur itu bagaimana? Ya setelah bangun tidur itu ya kita mau sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat apalagi ya tetap boleh dibuka lagi. Cuma sudah tidak disarankan untuk ditutup. Dan terus gimana Pak? Mau ngapa? Kalau mau nutup lagi ya udah tidak boleh. Artinya karena memang aturan untuk nutup itu adalah satu kali dalam satu hari atau satu hari. Jadi witir itu hanya sekali. Maka bagusnya ditutup. Maka dari itu ada orang yang punya pendapat, saya mau nutup nanti buka lagi, nanti tidak ditutup nggak bagus. Maka udah nanti witirnya saya nanti saja habis tahajud. Umpama habis sholat hajat dan sebagainya setelah taraweh boleh. Jadi tidak haram. Nah utama yang mana? Ya utama orang yang witir dibanding yang tidak witir, baik itu di awal atau di akhir. Artinya di awal nanti buka lagi terus rapopo, ya tetap utama. Atau mungkin ditutup sekalian setelah witir, nanti sudah tidak mana lagi karena memang sudah terlanjur siang gitu. Ya sebetulnya itu saja, hanya pemahaman yang seperti itu. Ya upama sekarang ditutup pada saat habis sholat hajat atau sholat namanya ya sholat tahajud dan sebagainya. Umpama habis mau sahur sudah ini tutup lagi. Toh nanti setelah sholat wajib subuh pun ada qobliyah subuh mulai lagi. Nah itu kan sunnah lagi. Jadi begitu aja. Jadi kita nggak bisa akan mengatakan mana yang utama. Ya utama semua. Ya utama semua. Gitu. Pokoknya sementing lakoni saja. Gitu. Witir mau witir tarawih atau nanti mau witir nanti boleh, semuanya boleh. Gitu. Yuk, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Iwamit. Hasil Allahu Akbar barakallah. Saya Mardiana dari Filipina, asal Banyuwangi. Abah mau bertanya. Ini anak tentang zakat ya. Saya kan sudah menikah. Kalau sudah menikah atau umur 17 tahun katanya harus zakat sendiri. Tapi sebagai orang tua itu kita masih ingin menjakati anak-anak kita, terus memenuhi apapun yang mereka inginkan. Itu pripun apa untuk anak yang sudah menikah? Ya kan? Boleh napa mboten nih? Ya kan? Untuk katanya konsentrasi apa ulangi. Nah, ini anak saya kan sudah menikah, sedangkan zakat niku 17 tahun terus ini kan zakat sendiri, harusnya zakat sendiri. Tapi kita sebagai orang tua niku ingin zakati anak niku karena kita masih bisa memberi mereka apapun yang mereka inginkan, ya kan. Jadi untuk zakatnya dan segala kebutuhan anak yang sudah menikah itu masih bisa saya ingin penuhi, ngeten niku pripun apakah boleh apa buatan untuk zakat itu dan juga untuk kebutuhan anak saya, ngeten. Untuk zakatnya matur Ya. Paham. Ya. Nah, inilah kadang-kadang memang orang itu ya salah paham atau paham salah, mengatakan bahwa seolah-olah sesuatu yang wajib setelah itu terus jadi haram. Itu yang salah itu begitu.
Contohnya ya kayak tadi itu. Anak kalau masih kecil, kalau masih ini, maka saya masih jadi kewajiban orang tua. Nah, kalau sudah besar, itu seolah-olah menganggap bahwa langsung turun ke haram. Haram nggak boleh. Karena itu sudah gede, maka nggak boleh. Itu salah. Jadi salah itu. Jadi turunannya itu ya satu haram, setelah haram jadi sunnah, setelah sunnah jadi mubah, mubah makruh baru haram gitu. Maka begini, yang namanya hukum akan terus ya bertahap turun atau bertahap naik sesuai dengan keadaannya. Jadi setelah anak-anak itu kok wajib kita ya kita tanggung kebutuhannya. Kalau sudah dewasa itu ya tetap masih jadi boleh, paling tidak jadi sunnah ya. Kalau memang dia itu enggak mampu, itu jadi sunnah. Kok kalau dia itu sudah mampu, sudah ini apa-apa sendiri, kok kepengen, itu nanti mubah. Mubah itu bukan berarti nggak kepake. Bahasa mubah itu bukan berarti bukan bahasanya orang Jawa loh ya. Mubahnya orang Jawa itu lah muspro. Tapi mubah dalam hukum ini adalah sesuatu yang nilainya itu di tengah-tengah, tergantung. Ya tergantung itu artinya apa? Ya kalau tujuannya baik, niatnya baik, maka itu jadi boleh. Ya jadi boleh, dan itu bisa jadi ada nilainya sunnah. Tapi kok kalau umpama dikasih malah jadi manja untuk foya-foya, untuk ini, nanti turunnya jadi makruh karena memang tidak sangat dibutuhkan, penting. Wah kok malah dikei, malah cara ini gue singgah karu-karuan, dikasih malah justru ini, nah jadi haram itu nanti. Jadi begitu, boleh. Walaupun ya dia itu sudah mampu, kalau jenengan masih kepengen, boleh ya, paling tidak ya mubah. Artinya mubah ya tergantung niatnya jenengan, niatnya apik ya jadi apik gitu. Apalagi kalau sunnah itu kan dilakukan dapat pahala, tidak berdosa. Kalau mubah dilakukan ya tidak berdosa juga tidak berpahala. Kalau makruh ditinggal justru berpahala. Tapi kalau dilakukan malah ya tidak baik, tidak berdosa. Kebalikannya sunnah. Itu haram, kebalikannya wajib. Mubah makruh, kebalikannya sunnah. Mubah ada di tengah-tengah. Jadi boleh tetap, apalagi kok itu anak, mau lagi orang lain saja boleh kok. Pak nun sewu jenengan zakat fitrah nggih. Nggih, kula zakati nggih. Ya ndak apa-apa toh. Ayo, sapa sesuatu sing arep zakate aku sapa? Oleh. Oleh. Atau mungkin begini. Saya dapat zakat dari orang lain, kan saya dizakatin. Nah, sama saya nanti untuk zakat saya, ya boleh juga. Jadi begitu ya, begitu. Oke, boleh. Insya Allah anak saya itu sudah punya pekerjaan dan dia mampu, hanya keinginan seorang ibu saja. Maksudnya jawabannya apa? Ya enggak apa-apa, saya katakan tadi enggak apa-apa, enggak jadi haram. Insya Allah itu enggak jadi haram. Paling tidak ya mubah. Ya tergantung nanti efeknya itu apa. Nah, dan umpama dia kok sudah zakat fitrah, terus jenengan zakat fitrah juga, sah apa enggak? Ya sah, boleh. Ya boleh, tapi ya gini, kalau ketahuan bahwa dia sudah zakat, maka jenengan nanti kok umpama zakatin dia karena sudah tahu, itu hukumnya jadi kalau tidak mubah jadi makruh. Wong sudah tahu zakat kok malah disakatin lagi. Tapi kalau nggak tahu malah jadi sunnah. Artinya yang zakat dari jenengan itu nanti itu jadi sodako ke orang lain. Karena apa? Dia sudah melakukan wajib. Jadi gitu. Paham ya? Iya Pak, semua. Ya yang lain. Sambil lagi.
Oh, masih ada, masih 47. Ibu masih ada waktu. Apa ngapunten nderek tanglet. Nawi aten apa? Dateng Indo kados kula ngeten nika nggih. Napa niku dateng Indo menika kan sampun dipun jakati, terus dateng mriki jakat lagi. Ngaten pripun apa? Matur sembah nuwun. Ya, ya tadi itu. Jadi di Indo sudah disakatin, di Taiwan zakatin. Boleh. Yang satu jadi sodako. Yang wajib cuma satu. Boleh sah-sah saja. Tapi jangan sampai kita orang enggak. Oke nang Indo zakat, aku nang kene yo zakat. Lah iku jenengane kan dablek. Nah, itu yang nanti yang itu yang satu nilainya itu nanti jadi bukan sunnah. Jadi beda karena niatnya itu beda karena niatnya itu nyaingin apa enggak pokoknya yang penting apa sana zakat. Kono wajib kene yo wajib. Itu malah justru jadi nilainya malah berarti bukan sunnah. Ya malah justru jadi ya tidak sunnah lah, apa mubah, apa makruh. Nah gitu. Jadi yang penting begini, kalau di Indonesia kok disakati, ya enggak apa-apa, aku di sini tak zakat lagi. Dan salah satu nanti kan itu wajib, yang nanti selebihnya jadi sunnah. Lah itu kan enteng. Jadi enggak nekat gitu loh. Jadi tahu sadar bahwa yang kepake itu salah satunya saja. Nah, yang lain nah, itu yang namanya niat. Jadi begitu. Boleh. Di rumah padahal sudah zakat, di situ ada tarian dari apa namanya? Umpama dari apa ya mungkin dari panitia. Orang melu asok, ya ora kewes. Umpama orang melu asok apa namanya nanti kayak orang kok kayak menghindar. Orang melu asok. Nah, bahasanya beda. Di Indonesia ditarik sama panitia. Jenengan itu zakat enggak? Oh, saya sudah disakatin sama anak saya sudah zakat di Indonesia. Ketoke koyo piye gitu loh. Bisa enggak perasaannya? Nggih apa nggih sampeyan. Ketoke kosok-kosok ketok pelite kan begitu. Nggih apa nggih. Ya itu bersamaan ya wis mbuh engko Gusti Allah nampa sing ngendi mesti salah siji nek dadi sun. Nah gitu enteng aja. Nggih apa sembah nuwun. Oke, dah. Mungkin masih ada lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya ini masalah sholat ya Pak. Karena saya itu di Tangerang Pak, saya adaptasi. Kalau di Tangerang itu ada perbedaan. Suaranya kecil. Suaranya jauh Bu. Mirdamir suaranya kecil. Gimana? Enggak kedengeran? Halo. Suaranya jauh, Mir. Oh, aku saya SMS saja ya. Nanti diwakili sama siapa yang baca ya. Gimana diulang? SMS katanya Mbak. SMS. Nggak apa-apa, masalah sholat kalau mau denger ya. Ini kan maksudnya gini, apakah saya adaptasi di Tangerang itu kita gerakannya tuh ada yang beda gitu ya. Cuma saya mau menegur itu saya nggak enak. Takutnya madamnya beda gitu kan. Nah, kalau saya ke NU mungkin dia apa. Cuman di sini aku anehnya begini, saya mau negur dia, aku nggak enak. Soalnya di sini kayak baru belum ada tahun gitu ya. Nggak negur, apakah saya ikut dosa gitu loh, bahasanya kan gitu. Karena kalau yang saya ini dia itu juga ya pakai kunut kalau subuh, tapi kenapa dia gerakannya misalnya gini, kayak aku tahu kalau mau sujud itu harus tangan dulu yang nempel di sajadah, bukan lututnya. Itu yang kedua, kalau masih kita waktu habis sujud itu kan harusnya muka kita mencium itu sajadah, tapi dia enggak. Perubahan itu banyak, mereka itu dilebarin lah itu makna, menciumnya di makna Abah. Nah ini hukumnya bagaimana Abah? Yang satu nggak boleh, yang satu itu nggak boleh. Saya mau menegur nggak berani saat orang baru gitu kan. Dosa gitu.
Itu yang Ya, 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 paham, itu sering terjadi ya, sering terjadi. Bagaimana caranya? Yang namanya sholat itu memang ada gerakan-gerakan tertentu yang harus kita pahami, kita sikapi dengan baik. Ya, contoh kayak tadi menyinggung tentang masalah lututnya dulu yang ditaruh atau mungkin tangannya dulu yang ngabruk gitu. Dan itu ternyata itu ada di dalam kitab Bulughul Maram itu ada perbedaan dan itu sama-sama dilakukan oleh Rasulullah. Ya, oleh Rasulullah dalam satu riwayat yang satu itu adalah dia menjatuhkan lututnya dulu. Tapi dalam riwayat yang lain itu tangannya dulu. Ternyata hikmahnya itu besar. Karena apa? Tidak semua orang itu mungkin bisa melakukan lututnya dulu. Maka kalau lututnya nggak bisa dijatuhkan dulu, maka boleh juga tangannya dulu. Ya, seperti kemarin ini saya baru kemarin. Ini beberapa mungkin bahkan ini terawih aja masih terasa. Pas wudunen, ya wudun semat kecil pegele gak karu-karuan itu pas neng dengkul. Pas kalau yang di pas di yang di template-nya ke mester itu. Apalagi kalau sujudnya di ubin atau mester yang tidak pakai sajadah, juga seorang nggak kuat. Saya sendiri itu harus pakai sajadah kelandel. Karena apa? Dan itu tidak bisa menjatuhkan lututnya dulu. Ya, jadi lututnya dulu. Nah, bagaimana? Ya ada solusi lain, ya jatuhkan ya tangannya dulu. Jadi kalau untuk masalah yang itu memang perlu kita itu paham hal-hal yang penting. Ya seperti itu. Ada perbedaan yang memang digerakkan langsung oleh Rasulullah. Ini terus termasuk ini ada hal yang memang kadang-kadang orang itu ya karena kurang pahamnya akhirnya mengklaim bahwa apa yang dilakukan dirinya benar, yang lain jadi salah. Ini yang kadang-kadang nggak paham. Contoh kencing. Nah, kencing itu Rasulullah mencontohkan duduk dan bahkan ada itu di TikToknya Habib apa itu digerakkan sampai gerakannya itu cara kencing itu harus duduknya begini dan sebagainya. Ternyata ada hadis justru sahih juga yang menceritakan Rasulullah kencing berdiri. Ayo, iya itu. Alasannya beda. Alasannya karena apa? Kencing berdiri itu adalah sebagai obat malah. Ya, jadi nggak tahulah. Makanya ada karena itu kemarin Gus Bah itu tertawa jengkel ini sama orang yang ortodok pemikirannya tentang masalah itu. Contoh di satu kali ada masjid besar. Nah, tempat kencingnya itu ya ada WC, ada apa. Lah ada membuat tempat kencing yang berdiri. Lalu si orang yang pemahamannya kencing itu harus duduk dicontohkan oleh Rasulullah, maka tidak cocok dengan kencing berdiri. Akhirnya ngamuk-ngamuk. Gus, ini panitia masjid ini bikin kok kencing berdiri kayak gini, ini nanti jadi repot, ini nanti jadi ini dosa ini Gus, kalau jenengan gak ini. Langsung Gus bahan jawabnya itu es goblok. Jawabannya mel ya, lo kok orang meru urun kok malah tempat kencing kok dibubrak. Jadi begitu. Jadi akhirnya ya yang senang duduk ya silakan, yang senang berdiri juga silakan. Nah, yang terpenting itu apa? Orang itu bisa menjaga bagaimana
cara biar tidak terkena najis. Begitu. Ini ada hadisnya nih, termasuk istri saya juga begitu, berdiri nggak boleh. Ya itu, nah justru bahaya yang tadi, dan itu jelas itu ada hadisnya itu. Jadi maka dari itu sama dengan tadi itu apa sholat itu. Nah kalau untuk yang tadi dipertanyakan rukuknya, sujudnya itu di mukna yang ada di tangan, atau mungkin rukuknya batu malah nemplek neng epek-epek neng geger-epek-epek, itu salah. Benar, itu salah, tidak ada, dan memang tidak boleh sujud di kain yang kita jika terangkat itu katut, tidak boleh. Ya boleh, tapi kalau umpama ada kacu kok digeletak ngarepe sujud, nah kacu itu kan nggak katut, tidak boleh. Ya boleh, maksudnya boleh. Tapi kalau kertas ditemplek begitu disujud terus katut yang batuk, ya ndak boleh itu. Berarti kita itu ndak sah. Tapi kalau cuma ya itulah seperti kacu, watu itu ada loh. Orang Syiah apa ya? Itu yang justru sujudnya itu di batu. Makanya orang-orang macam itu biasanya batu ireng. Nah, itu sah-sah saja sih. Ya sah-sah saja. Karena apa, batu itu tidak terangkat, berarti boleh. Nah terus kalau ada tujuannya lain biar jadi ireng batu ketok min asari sujud dan sebagainya, itu urusannya beda. Nah bagaimana cara kita mengingatkan mereka? Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, idza ra'aitumul munkaran falyukhayyir bi yadi wa bilisani wa biqalbi. Artinya kita itu harus lihat keadaan. Kalau dia itu bukan anak kita, bukan murid kita, bukan apa, itu berarti bukan dalam genggaman tangan kita. Kalau dalam kekuasaan genggaman tangan kita langsung boleh. Nggak boleh itu, begitu sujud kayak gini nggak boleh, kayak gini nggak boleh, umpama anak kita atau mungkin siapa. Tapi kalau sudah orang lain kok kita sok-sokan begitu, ya dikapluk malah nanti. Ya walaupun dia itu salah, ya kita hanya pura-pura kalau kita itu alasannya biar kita nggak berdosa, itu namanya pahlawan kesiangan. Ya urutannya harus begitu, fal biadi wa bilis nih ngomong. Ya ngomong kalau memang pantas. Kalau umpama ngomong kok malah jadi rasanan, maaf, ini kayak gini nggak sah loh, walaupun halus, tapi dia tetap mangkel, berarti jangan. Terus pakai apa? Ya pakai hati, ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan pemahaman. Nah nanti kadang-kadang kalau pas dilalah di situ ada kajian, tanya biar orang itu tahu. Pak Kiai, Pak Ustadz, gimana kalau rukuh kok sujudnya itu di telapak tangan, khususnya untuk perempuan, ya khususnya untuk perempuan itu di telapak tangan, tidak sujud di lantai atau di sajadah. Nah dia kalau ustadznya tahu menerangkan begini, lah itu jadi paham, itu caranya. Jadi harus pakai mau'izatil hasanah bil hikmah dulu, bil hikmah mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Harus ada tahapannya, nggak dikasih tahapan. Wah kalau saya nggak ngomongin saya yang dosa, maka dia gentak langsung, weh gitu nggak sah, yang benar itu begini. Ya tambah manut atau tambah gak manut. Halo. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Jadi pengalamannya itu nanti. Rene sing jawab.
Enggak manut apa, malah Iya, jengkel apa. caranya begitu berarti tidak bil hikmah. Nah, jadi begitu. Lihat orangnya, Bah. Kalau udah sepuh-sepuh biasanya nggak ngerti apa, Bah. Nah, iya, saya pernah di Arab Saudi itu orang kayak gitu, pernah itu saya di waktu itu di Riyadh mau pulang ke Indo, di bandara saya sholat jamaah dengan teman saya. Lah teman saya itu istilahnya ya saya jamaah dengan mereka. Nah, kalau saya dikasih tahu oleh guru saya itu kalau jamaah 2 orang, maka si jamaah yang satu itu ada di sebelah kanan dan mundur sedikit, tapi tidak begitu banget ya istilahnya. Yang penting jari kakinya, telapaknya itu enggak gejer-ger di belakang sedikit. Nah, orang sana mungkin ya beda pemahaman dan sebagainya, langsung muring-muring, katanya ndasa haram. Nah, terus gimana? Ya dia itu mau sampai istilahnya nyingkar ke. Wah, aku tak meneng aja, tambahan meneng. Ya tambah meneng tak malah aku tak pendeliki langsung baru dia diam. Diam itu orang-orang yang kayak gini ini nanti kadang-kadang bingung. Dia itu punya pemahaman sendiri. Maunya itu ya jejer-jer. Ya katanya jejer-jer lah, ini kan beda. Ya beda. Jadi dan itu bukan hal yang yang harus hanya perbedaan masalah itu kok. Nah, apa lagi yang nemun sewu, yang jelas-jelas salah saja kita harus pakai hikmah. Karena apa? Tidak mesti kalau kita itu yakin dengan suatu yang sudah benar, walaupun memang benar-benar, dia itu bisa menerima tanpa kita menerapkan bil hikmah. Itu harus ada jalannya gitu. Oke, yuk sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barakallah. Mohon barokah doanipun apa? Nah iya, ini kan anu dhisik. Ya sebelum barokah ya. Mari kita bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng perjuangan ini kita tawarkan pada siapapun. Iwami biar terus setiap hari, setiap saat terus aktif dan semakin maju. Ini berapa? 104. Mudah-mudahan terus tambah ya. Amin. Terus dan kita harus memakai moto bahwa Iwami tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, Siapa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? Ya, jangan nunggu pulang kayak Bunda Reves nih Taiwan pusing semangat. Mulai tambah semangat gitu. Yo, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmatika أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن الله ما علمنا فإن جاهل. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل مجلس Iwami Toner majlisan mubarakah, majlisan makmurah, majlisan nafiah. Allahumma anzul Islam, Allahumma anzul Islam wal muslimin, Allahumma anzul Islam wal muslimin fi balad fi kulli balad amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik fi ahlina ya Allah.
Allahumma barik fi kulli halina ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekian kurang lebihnya minta maaf. Wa'alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.